Selamat datang di video ini. Mungkin Anda belum menyadari bahwa perang diam-diam telah dimulai, tetapi kali ini medan perangnya bukan lagi asap mesiu tradisional, melainkan di balik rantai industri global. Kedua pihak yang berpartisipasi dalam perang ini adalah negara-negara berkembang yang diwakili oleh Tiongkok di satu sisi dan kekuatan Eropa yang dipimpin oleh Amerika Serikat di sisi lain. Fokus kali ini adalah inti dari perjalanan masa depan industri kendaraan listrik. Pada bulan Oktober 2024, Uni Eropa mengeluarkan resolusi bahwa industri kendaraan listrik Tiongkok bergantung pada subsidi pemerintah yang berdampak serius pada persaingan pasar yang sehat. Selanjutnya, mereka meloloskan proposal untuk mengenakan tarif pada kendaraan listrik Tiongkok. Perlu dicatat bahwa meskipun negara-negara seperti Jerman sangat menentang, pemungutan suara terakhir masih meloloskan rencana tarif tersebut. Sebanyak 10 negara, termasuk Prancis dan Italia, mendukung kenaikan tarif hingga 35,3% berdasarkan tarif awal 10%, sehingga total tarif menjadi 45,3%. 5 negara, termasuk Jerman dan Hongaria, memberikan suara menentang, sementara 12 negara lainnya memilih untuk abstain. Jadi, dalam menghadapi sanksi berat dari Uni Eropa, jenis serangan balik apa yang akan diluncurkan Tiongkok berikutnya? Dengan munculnya abad ke-21, inovasi teknologi telah menjadi kekuatan pendorong utama pembangunan ekonomi, dan industri kendaraan listrik adalah salah satu bidang utama dalam revolusi teknologi ini. Dengan kemampuan manufaktur yang kuat dan permintaan pasar yang besar, Tiongkok telah meningkat pesat dalam bidang ini, dan banyak merek kendaraan listrik Tiongkok dengan daya saing global mulai bermunculan. Fenomena ini membuat Amerika Serikat resah. Sebagai mantan pemimpin teknologi, Amerika Serikat merasakan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam menghadapi kebangkitan Tiongkok demi mempertahankan posisi hegemoninya. Amerika Serikat kemudian menekan perusahaan kendaraan listrik Tiongkok pada Mei 2024 dengan berupaya mengecualikan mereka dari persaingan di masa depan. Lanskap industri global telah terguncang, di mana Amerika Serikat secara langsung mengenakan tarif hingga 100% pada kendaraan listrik Tiongkok yang merupakan pukulan dagang yang besar. Sementara itu, Uni Eropa juga mulai bergejolak dan bergabung dalam perang dagang melawan Tiongkok. Pada bulan Juni 2024, Uni Eropa, yang merupakan aliansi longgar yang terdiri dari 27 negara, bersatu di bawah kepemimpinan Prancis dan mengenakan tarif sebesar 17,4%, 20%, dan 38,1% pada beberapa produsen mobil besar Tiongkok, termasuk BYD, GAC, dan SAIC Group. Pabrikan lain juga tidak terkecuali, dan umumnya dikenakan tarif sebesar 21%. Perlu disebutkan bahwa setelah mediasi berulang kali antara Tiongkok dan negara-negara UE, meskipun UE mengumumkan hasil penyelidikan anti-subsidi terhadap kendaraan listrik Tiongkok pada bulan Agustus dan memutuskan untuk menurunkan tarif menjadi antara 177% dan 36,3%, hal ini hanya bersifat sementara. Kecuali perusahaan mengambil inisiatif untuk meminta sidang atau sebagian besar negara anggota menolaknya, proposal tersebut akhirnya akan disahkan. Pada bulan September tahun ini, di bawah tekanan dari beberapa pembuat mobil domestik dan tekanan internasional, Uni Eropa sekali lagi menurunkan tarif anti-subsidi pada mobil Tiongkok, mengurangi tarif pajak minimum menjadi 17%, dan maksimum menjadi 35,3%. Jelas, UE masih mempertimbangkan hubungan internasionalnya dengan Tiongkok dalam keputusan ini. Meskipun tarif sanksi belum sepenuhnya dicabut, kisaran tarif telah menurun. Namun, secara mengejutkan, ketika banyak orang berpikir bahwa sanksi tersebut akan dilonggarkan secara bertahap,
UE mengambil tindakan lebih lanjut terhadap kendaraan listrik Tiongkok. Pada bulan Oktober 2024, UE secara resmi memberikan suara pada proposal untuk mengenakan tarif pada kendaraan listrik Tiongkok, dan hasil pemungutan suara menunjukkan bahwa 10 negara anggota UE mendukung usulan tersebut. Sebanyak 12 negara memilih abstain, dan 5 negara, termasuk Jerman dan Hongaria, memberikan suara menentangnya. Sesuai dengan rencana baru, UE akan mengenakan tarif tambahan sebesar 17,8% hingga 35,3% pada tarif dasar awal sebesar 10%, menjadikan total tarif pajak ke tingkat yang menakjubkan, yaitu 17,8% hingga 45,3%. Kebijakan ini akan terus diterapkan selama 5 tahun. Menurut aturan UE, 2 persyaratan yang sangat ketat harus dipenuhi agar proposal dapat disetujui secara resmi. Pertama, setidaknya 15 negara anggota harus memberikan suara menentangnya. Kedua, total populasi negara-negara yang berseberangan ini harus mencapai 65% dari total populasi UE. Namun, dalam pemungutan suara ini, tidak satu pun dari kedua kondisi ini yang terpenuhi. Ekspor kendaraan listrik Tiongkok akan menghadapi kendala besar, dan banyak merek Tiongkok mungkin harus memperlambat atau menyesuaikan strategi mereka di pasar Eropa. Perlu dicatat bahwa dalam proposal untuk mengenakan tarif pada kendaraan listrik Tiongkok, beberapa perusahaan mobil ternama internasional juga ikut menentang. BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen, dan perusahaan lain telah mengeluarkan pernyataan yang memperjelas bahwa pendekatan UE tidak layak dilakukan. Sebelum melanjutkan lebih jauh, beritahu kami apakah Anda menyukai videonya. Jika ya, silakan klik suka dan bagikan, dan mari kita lanjutkan. Mereka percaya bahwa penerapan tarif tidak hanya akan gagal meningkatkan daya saing produsen mobil Eropa, tetapi juga dapat merugikan perusahaan yang aktif berbisnis di pasar global. Tidak sulit untuk memahami mengapa perusahaan mobil lokal Eropa menentang pengenaan tarif. Menurut data publik, perusahaan mobil Jerman seperti BMW dan Audi memiliki penjualan di Cina yang diperhitungkan lebih dari 30% pendapatan perusahaannya pada tahun 2023. Penjualan mobil Jerman di pasar Tiongkok melebihi 2 juta kendaraan, sementara dari Januari hingga Juli 2024, ekspor mobil Tiongkok ke Eropa hanya 825.000 kendaraan. Kurang dari 60% penjualan mobil Jerman di Tiongkok tahun lalu, ketika diubah menjadi penjualan tahunan, menunjukkan contoh yang lebih intuitif, seperti Volkswagen. Pada tahun 2023, penjualan Volkswagen di Jerman hanya melampaui 600.000 kendaraan, sementara penjualannya di Tiongkok melebihi 3,2 juta kendaraan, di mana penjualannya di pasar Tiongkok menyumbang lebih dari 35% dari total penjualan globalnya. Data ini membuktikan bahwa meskipun mobil Tiongkok berkinerja baik di pasar Eropa, mobil Eropa jauh melampaui mobil Tiongkok di Eropa. Oleh karena itu, perusahaan mobil ini menjaga hubungan baik dengan Tiongkok dan mempertahankan pangsa pasar di Tiongkok sebagai bagian penting dari tata letak strategis global mereka. Jika UE benar-benar menerapkan tarif tambahan ini, Tiongkok kemungkinan akan mengambil langkah yang sama sebagai perlawanan. Pada akhirnya, bukan hanya perusahaan kendaraan listrik Tiongkok yang akan terkena dampaknya, tetapi juga perusahaan mobil Eropa yang bergantung pada pasar Tiongkok. Pertanyaannya adalah, akankah Tiongkok melakukan perlawanan lebih lanjut terhadap sanksi yang dianggap tidak beralasan dari UE? Tiongkok sudah mulai mengambil tindakan balasan sejak UE mengumumkan pengenaan tarif terhadap kendaraan listrik Tiongkok pada bulan Juni 2024. Tiongkok secara resmi mengumumkan penyelidikan anti-dumping mengenai daging babi yang diekspor dari UE
meliputi daging babi dan produk sampingannya. Langkah ini dapat menyebabkan pangsa pasar daging babi UE di Tiongkok menurun secara signifikan, dengan volume penjualan diperkirakan akan turun sebanyak 30% hingga 40%. Selain itu, Tiongkok juga meluncurkan investigasi anti-subsidi dan anti-dumping pada produk pertanian, seperti produk susu, brandy, dan biji rapeseed dari UE. Pada tahun 2023, jumlah total produk susu dan brandy yang diekspor UE ke Cina mencapai sekitar 1 miliar dolar Amerika, dan total ekspor dari seluruh UE ke Tiongkok melebihi 280 miliar dolar AS. Jika Tiongkok terus meningkatkan sanksi, perekonomian UE akan berada di bawah tekanan yang sangat besar. Tindakan balasan Tiongkok tidak hanya ditujukan pada satu bidang saja, tetapi juga merupakan serangan menyeluruh terhadap berbagai industri di negara-negara tersebut. Jika sanksi-sanksi ini semakin diperberat oleh UE, maka dampak ekonomi yang dihadapi oleh UE akan sangat parah. Terlebih lagi, UE kini telah secara resmi meloloskan proposal untuk mengenakan tarif pada kendaraan listrik Tiongkok. Sebelumnya, UE sering menurunkan proposal tarifnya terhadap produsen mobil Tiongkok, sebagian besar karena kekhawatiran bahwa Tiongkok mungkin akan mengambil tindakan balasan. Tiongkok sebenarnya memiliki beberapa keraguan dalam berharap bahwa UE akan menghentikan sanksi tarifnya terhadap industri otomotif Tiongkok. Namun, setelah usulan UE disahkan, Tiongkok tentu saja tidak perlu khawatir. Dilihat dari sudut pandang Tiongkok, situasi saat ini kemungkinan akan menyebabkan mereka mengambil tindakan balasan yang lebih langsung terhadap Prancis, yang merupakan negara pertama yang memimpin dalam mendorong UE untuk mengenakan tarif pada mobil Tiongkok. Prancis bukan hanya produsen pertanian terbesar di UE, tetapi juga salah satu produsen pertanian terbesar di dunia. Menurut data dari Administrasi Umum Bea Cukai Tiongkok, Prancis juga merupakan sumber impor produk pertanian Tiongkok terbesar di UE dan mitra dagang produk pertanian terbesar kedua. Pada tahun 2023, Prancis memiliki lebih dari 300 produk pertanian dan pangan yang disetujui untuk diekspor ke Tiongkok, dan hampir 7.000 produsen produk pertanian dan pangan terdaftar di Tiongkok. Total impor produk pertanian Tiongkok dari Prancis setiap tahunnya berjumlah 5,5 miliar dolar AS, sementara ekspor produk pertaniannya ke Prancis hanya berjumlah 700 juta dolar AS. Perlu dicatat bahwa Asosiasi Produsen Brandy Prancis yang terbesar telah menyatakan keprihatinannya. Mereka percaya bahwa jika Tiongkok benar-benar mengenakan tarif terhadap produk-produk Prancis, hal ini akan menjadi pukulan terakhir bagi mereka. Saat ini, industri brandy sendiri berada dalam masalah, dan kehilangan volume ekspor di pasar Tiongkok akan berdampak besar. Ekspor anggur Prancis pasti akan mengalami pukulan besar, dan produk pertanian kelas atas lainnya di Prancis juga mungkin tidak akan terhindar dari dampak ini. Makanan berkualitas tinggi seperti kaviar, truffle, foie gras, dan ham merupakan produk yang semakin sering muncul di meja orang Tiongkok dalam beberapa tahun terakhir. Begitu Tiongkok mengambil tindakan balasan terhadap produk-produk ini, perekonomian Prancis dan seluruh Uni Eropa akan menghadapi tekanan besar. Kita semua tahu bahwa Tiongkok telah menjadi kehadiran yang sangat penting dalam masakan Prancis. Pasar global dengan populasi yang besar dan ekonomi yang kuat, baik itu di Eropa, Afrika, Timur Tengah, Amerika Selatan, atau Asia Tenggara, tetap bergantung pada Tiongkok. Meskipun beberapa negara mengikuti Amerika Serikat dan menerapkan sanksi terhadap Tiongkok, mereka tidak dapat sepenuhnya memutuskan hubungan dengan Tiongkok karena pembangunan ekonomi mereka juga bergantung pada pasar Tiongkok. Oleh karena itu, kami percaya bahwa UE tidak harus menempatkan dirinya dalam kesulitan ekonomi karena hubungan politik tertentu.
Jika UE berharap untuk mendapatkan kembali pasar Tiongkok, mereka dapat mempertimbangkan untuk membuka kembali kendaraan listrik Tiongkok ke pasar Eropa. Jika UE hanya membangun hambatan perdagangan dengan meningkatkan pajak, hal ini tidak hanya akan mempengaruhi perdagangan global, tetapi juga memperlambat laju transformasi hijau. Bagaimana pendapat Anda mengenai video ini? Jika Anda punya pendapat, silahkan tuliskan pendapat Anda pada bagian komentarnya. Dan jika Anda suka dengan video ini, silahkan klik like dan subscribe. Dengan begitu kami akan membuat video lainnya untuk Anda semua. Terima kasih dan sekian dulu dan sampai jumpa di video berikutnya.